masih dalam seri berdoa. Minggu lalu kita merayakan Paskah, jadi kita potong, tapi hari ini kita kembali karena ini sangat penting. Karena pada zaman ini kita harus menang dalam doa-doa kita. Amin. Kalau kita menang dalam doa, menang dalam perkara rohani, maka dalam perkara yang lain juga Tuhan berikan kita kemenangan. Amin. Sering kita mendengar perkataan, apa yang kita katakan, apa yang kita perkatakan adalah doa. Pernah dengar? Sering? Itu sebabnya kita perlu memperkatakan firman Tuhan dalam doa-doa kita. Baik doa untuk diri kita sendiri, doa untuk keluarga kita, apakah itu suami, istri, anak, orang tua, doa untuk gereja kita ataupun pelayanan kita, doa untuk kota kita, doa untuk bangsa kita, dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan untuk hal itu semua tersedia. Haleluya. Dan kehendak Tuhan adalah menjawab doa anak-anaknya. Yang percaya Tuhan mau menjawab doanya, katakan saya. Mari kita baca dulu Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Sebelum kita baca, selamat datang bagi saudara kami yang baru pertama kali hadir. Saya lihat ada yang baru pertama kali hadir. Selamat beribadah bersama dengan kami. Tuhan memberkati saudara. Sekarang mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 sama-sama. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ada yang kurang dari ini kira-kira? Ini sangat luar biasa. Kalau kita berdoa, dijawab Tuhan. Ada yang lebih dari ini? Gak ada. Di sini jelas dikatakan bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita tidak perlu bingung apa kehendak Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Dia telah menunjukkan kepada kita kehendaknya di sini. Saudaraku, firman-Nya adalah kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu adalah firman-Nya. Apa saudaraku? Firman-Nya adalah kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu adalah firman-Nya. Jadi berdoa saja sesuai ini, maka Dia jamin Ia mengabulkan doa kita. Alkitab adalah firman atau logos. Logos yang tertulis, yaitu perintah. Itu ada janji ilahi. Itu adalah doktrin ilahi. Itu adalah penyataan ilahi. Dan Yesus yang adalah firman menjadi manusia. Dalam Yohanes 1:14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang tertulis, yaitu logos, harus menjadi firman yang hidup, yaitu rema. Haleluya. Firman yang menjadi rema bukan ayat firman Tuhan ini secara keseluruhan. Bisa saja seorang anak Tuhan tahu dari Kejadian sampai Wahyu, tapi nggak jadi rema. Itulah logos. Tetapi hari ini yang perlu kita pelajari adalah firman yang menjadi rema, yaitu bagian di mana saya dan saudara orang percaya mengayunkan seperti mengayunkan pedang. Karena firman itu pedang roh, amin. Itulah yang menjadi rema, yaitu bagian di mana orang percaya mengayunkan seperti
saudara. Yohanes 6:63 bersama kita baca. 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini dikatakan roh yang menghidupkan. Jadi berdoa adalah jalan menghidupkan firman Tuhan yang adalah logos tersebut. Bagaimana caranya saudaraku? Berdoa. Mari kita hidupkan apa yang telah mati dalam diri kita melalui doa. Apakah rohani yang mati? Apakah semangat yang mati atau pudar dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan? Apakah usahamu yang mati, gak ada nampaknya kehidupan, dan lain sebagainya? Apapun itu, hidupkan itu melalui firman Tuhan yang kita perkatakan dalam doa-doa kita. Dan lihatlah apa yang akan terjadi ketika itu kita lakukan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan dalam doa-doa kita. Yang pertama, Bapa di sorga dipermuliakan melalui saya dan saudara. Amen. Maukah saudara memuliakan Bapa di sorga? Amin. Bisa juga Bapa dipermalukan. Kalau misalnya ada anak Tuhan yang mencuri lalu dipenjara, itu Bapa dipermalukan. Ada namanya Yohanes tapi membunuh, lalu dipenjara, itu mempermalukan. Ada yang mengaku anak Tuhan, lalu korupsi, lalu dipenjara, itu mempermalukan. Lebih sederhana lagi, misalnya kita rumah tangga, suami istri cekcok tiap hari, lalu tetangga dengar. Hari Rabu semua bersorak-sorai di rumahnya, lalu hari Kamis Jumat Sabtu sampai Selasa ada pertengkaran, lalu orang berkata, kok begitu? Maka mempermalukan Tuhan. Tetapi di sini kita mau belajar bagaimana supaya Bapa dipermuliakan. Amin. Baik melalui keluarga kecil kita, kemudian melalui sel grup kita di mana kita berada, kemudian melalui gereja kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita baca Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Ini yang akan terjadi. Sama-sama Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kalau kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan, kebutuhan kita terpenuhi, lalu melihat hidup kita orang lain diberkati, maka Bapa dipermuliakan. Amin. Haleluya. Dalam kitab Mazmur 119 sering ada perkataan yang muncul begini, janganlah musuhku mempermalukan aku. Ada banyak musuh di sekeliling kita, orang yang tidak suka dengan kita. Kalau kita tidak di dalam Yesus, firman tidak tinggal di dalam kita, kita keluar dari kehendak Tuhan, orang-orang bisa mempermalukan kita. Tetapi hari ini dengan firman Tuhan ini, buatlah orang-orang mempermuliakan Tuhan melalui hidupmu. Amin. Itu sebabnya Kolose 3:16a berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Biarkan firman Tuhan berdiam di dalam kita dengan segala kekayaannya. Berdiam artinya tinggal tetap apapun kondisinya. Amen. Ada orang berkata, kenapa tidak ini? Oh, udah panik aku. Sepanik apapun, diam tetap firman di dalam
remaja begini. Saya cemburu secara rohani. Saya iri melihat saudara-saudara sepupu kita masih kecil, SD, tapi bisa menghafal bahasa Arab sebanyak-banyaknya. Apalagi ini masa-masa Ramadan. Saya bilang sama muda-mudi, firman Tuhan kita bisa paham, kita bisa ngerti bahasanya. Jangan sampai kau tidak punya firman dalam hidupmu. Haleluya Bapak Ibu. Ajari anak-anak kita, kaya dia dengan firman Tuhan. Jangan kalah dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Saudaraku, karena kehidupan doa kita bisa menjadi kedagingan dan emosional tanpa melibatkan firman Tuhan. Haleluya. Kedagingan bisa begini. Apa salahnya Tuhan kau curahkan 1 miliar sekarang? Itu sudah kedagingan. Apa salahnya Tuhan sekarang kau kirim Pajero di depanku? Itu sudah kedagingan. Sudah emosional. Haleluya. Mulai sebagainya. Nah, selagi kita mengizinkan firman Tuhan berperan dengan segala kekuasaannya dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka kita memberikan firman Tuhan itu kebebasan untuk mengubah pikiran kita, dan pikiran kita dibawa kepada seluruh kehendak Tuhan. Dan ketika hal tersebut terjadi, itu memberikan dampak dalam doa-doa kita. Amin saudaraku. Itu yang pertama. Dan kalau itu terjadi, sekeliling saudara akan mempermuliakan Tuhan melalui saudara. Dia akan berkata, betullah memang Bapak Simanjuntak itu sudah ikut Tuhan. Dulu dia kasar kali, tapi sekarang lihat dia sukacita di mana-mana. Haleluya. Banyak Simanjuntak di sini. Betullah dia itu, gitulah kira-kira. Banyaknya memang utangnya, tapi dia bisa bersukacita hidup. Tahu tempenya ikannya, tapi anak-anaknya bisa jadi juara. Haleluya. Damai kulihat keluarga itu katanya. Tanya dulu kiri kanannya, bagaimana orang melihatmu? Haleluya. Belum terlambat, masih ada waktu, makanya masih hidup. Amin. Kalau sudah dipanggil ya lagi waktu. Nah, yang kedua apa yang akan terjadi? Iblis dikalahkan dan benteng-bentengnya diruntuhkan. Amin. Mau? Sama seperti Yosua dan bangsa Israel yang meruntuhkan tembok Jeriko. Tuhan gak perintahkan bom dari atas meruntuhkan tembok itu, enggak. Tapi sorakan mereka yang penuh dengan iman. Doa mereka yang penuh dengan iman. Dalam Yosua 6 ayat 20 dan Ibrani 11 ayat 30 dituliskan. Mari perkatakan firman dalam doa kita penuh dengan iman. Maka hal itu akan mengalahkan iblis dan meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh iblis dalam kehidupan kita maupun kehidupan seseorang yang kita doakan. Tadi saya bagikan berkat skedul dari Mazmur 60 ayat 14 dituliskan begini, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Tidak perlu kita menendang musuh kita. Haleluya. Ia sendiri akan menginjak. Ia sendiri menjadi lawan daripada musuh-musuh saudara. Apakah itu setan iblis, apakah itu orang yang Mazmur berkata kurang ajar terhadap kita, Tuhan sendiri menjadi lawannya. Amin. Yang kedua, mau saudara Tuhan menginjak-injak iblis di bawah kaki saudara bersama dengan saudara? Dikatakan dengan Allah, berarti bersama
Haleluya. Yang ketiga, apa yang akan terjadi? Ikatan-ikatan dibebaskan. Apa saudaraku? Saudara yang tahu apa ikatan dosa saudara? Gak perlu diberitahu pun dari sini, saudara yang tahu. Apakah masih terikat sakit hati? Apakah masih terikat amarah? Apakah masih terikat rokok? Masih terikat miras? Masih terikat dendam? Masih terikat pelit? Ada ikatan pelit? Ada. Untuk dirinya pun pelit, apalagi untuk orang lain. Ya, apa itu ikatan-ikatan yang ada dalam saudara, yang mengikat saudara? Apakah manusia-manusia lama dulu masih ada? Dulu mungkin diberangkatkan orang tua dengan sebuah sepucuk apa namanya? Saya pernah dulu waktu tamat SMA diberangkatkan dari kampung, dibuat di kantong saya, katanya supaya jangan diganggu. Tapi puji Tuhan sampai di medan lahir baru dibakar semua. Haleluya. Tapi walaupun mungkin dibakar atau saudara apainlah itu, tapi hatimu masih terikat di situ, bisa juga dia masih berkuasa. Itu sebabnya saudara yang tahu ikatan-ikatan apa yang masih ada. Dan hari ini bebaslah, bebaslah. Yohanes 8:32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku, nggak teologi yang kami sampaikan, sederhananya firman Tuhan ini, tapi mari kita hidupi. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya firman yang diajarkan kepada kita, lalu kemudian kita perkatakan dalam doa-doa kita dengan iman, dan kita hidupi, itu berkuasa memerdekakan. Merdeka dari berbagai perbudakan dosa, merdeka dari berbagai ikatan-ikatan yang menjerat jiwa saudara. Sebenarnya, coba goncang dulu kiri kanan saudara. Sebenarnya, apa saudaraku? Sebenarnya, perhatikan ya, tidak ada ikatan atau perbudakan dosa yang terlalu kuat mengikat seorang anak Tuhan yang mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Gak ada. Saudaraku, jadi kalau ada orang, saudara lihat, khususnya para leader melihat anggota segrupnya sepertinya sulit kali dilepaskan, jangan putus asa. Karena tidak ada ikatan yang terlalu kuat. 1 Yohanes 4:4 berkata, saya rasa semua tahu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Apapun itu yang mengikatnya, lihat itu roh Tuhan lebih besar. Bahkan orang yang kerasukan legion, apa itu legion? Banyak setan, banyak roh jahat. Dalam Markus 5 bisa bebas. Apalagi mungkin hanya 1, 2, 3 yang mengikat dia. Saudaraku, jadi jangan putus asa. Kalaupun engkau merasa, kok aku masih terikat ini, kok sulit kali aku bebas, hari ini perkatakan, aku tahu kebenaran, kebenaran memerdekakan aku. Roh Tuhan yang ada di dalamku lebih besar dari ikatan ini. Haleluya. Sedih saya melayani seseorang, gimana Pak? Udah bisa bebas? Cepat sekali dijawab, belum. Sedih hati saya. Gak bisa sakit hati kan? Tapi sedih boleh. Karena Roh Kudus pasti menghibur. Sedih hati ini. Kalau ada di antara saudara, gimana? Inilah. Lalu saudara berkata, nggak bisa lagi itu. Sedih. Karena roh Tuhan lebih besar. Haleluya.
Haleluya saudaraku. Percayai kuasa Tuhan sanggup. Sebab kuasa Tuhan tidak berubah. Kalau legion digerasa dalam Markus 5, orang yang terikat legion itu bisa bebas. Saudara pun bisa bebas. Haleluya. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Firman Tuhan akan tegak di bumi. Itu melalui saya dan saudara. Beberapa ayat berkata begini, perhatikannya saya bacakan. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kalaupun ada anak-anak Tuhan melecehkan firman, ada orang yang melecehkan firman, firman Tuhan tetap teguh di sorga. Yesaya 48, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau dia bilang merdeka, bisa merdeka. Kalau dia bilang loh Tuhan lebih besar dari ikatan saudara. Itu firman Tuhan. 1 Petrus 1:25 berkata, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dan Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu. Coba kita nyanyikan. Langit dan bumi akan lenyap. Lalu tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Haleluya. Meskipun waktu berubah, meskipun iklim berubah, meskipun kita lihat tatanan sosial di dunia ini berubah, meskipun ada keragaman pendapat manusia tentang ayat ini, tentang ayat itu, banyak tafsiran tentang ini, tentang itu, tetapi otoritas firman Tuhan tetap. Gak perlu diterjemahkan banyak cara. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Bebas saja dari dosa. Maka kita mewarisi sorga. Haleluya. Berbuat saja kita. Maka itu mempermuliakan Bapa di sorga. Dan seterusnya dikatakan, firman itu akan bekerja kuat, aktif, dan efektif. Ibrani 4 ayat 12 sama-sama kita baca. Ibrani 4 ayat 12 bersama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pedang. Bahkan Efesus 6:17 berkata, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Contoh, dahulu para prajurit Romawi setiap hari berlatih mempergunakan pedang. Pedang yang mereka gunakan untuk berlatih terbuat dari kayu dan beratnya 2 kali lipat dari pedang yang sesungguhnya yang digunakan di medan perang. Dan setiap prajurit itu tiap hari bertempur dengan tiang kayu yang ditancapkan dengan kuat di tanah. Dan itulah seolah-olah musuhnya, tiang kayu yang ditancapkan itu. Dan mereka diajarkan untuk melenyapkan musuhnya itu, untuk mengalahkan musuhnya itu, bukan memotong kayu itu, tetapi menusukkan pedang itu kepada yang seolah-olah musuhnya itu. Dan sebuah tusukan, meskipun itu hanya sedalam 5 cm, itu akan berakibat fatal. Perhatikan,
Demikian juga dengan firman Tuhan yang menjadi rema. Yang apa saudaraku? Yang menjadi rema dalam hati dan mulut kita, yang kita perkatakan dalam doa-doa kita, yang kita hidupi, itu memiliki kuasa yang nyata untuk menyerang musuh, untuk menusuk musuh. Memang kelihatannya musuh itu tidak lenyap, seperti kayu itu nggak disuruh untuk dilenyapkan. Kelihatannya musuh itu tidak lenyap, tetapi kalau firman Tuhan, pedang roh itu sudah ditusukkan kepadanya melalui doa-doa kita, musuh kita itu akan lemah dan tak berdaya. Mengerti saudaraku? Memang masih ada musuh itu, tapi kalau ada firman yang menjadi rema, yang kita perkatakan dalam doa-doa kita, dan itu menusuk musuh kita, walau dia ejek-ejek saudara, dia sudah tidak berdaya. Haleluya. Engkau katanya bergereja, belum punya keturunan. Engkau katanya ikut Tuhan, bayar perpuluhan, masih banyak utang. Diejek saudara, tapi dia tidak berdaya lagi. Haleluya. Asal kau punya firman yang menjadi rema, dan itu tidak pernah lekang dari hatimu, kau perkatakan dalam doamu, maka engkau akan menusuk musuh-musuh itu dan dia tidak berdaya lagi. Haleluya. Poin terakhir hari ini, apa yang akan terjadi? Kehendak Tuhan tidak akan gagal. Firman Tuhan itu akan berproduksi. Maksudnya berproduksi, menghasilkan tuaian. Jiwa-jiwa dibawa pada keselamatan. Itu tujuannya. Haleluya. Itu tujuan kita beribadah, supaya jiwa-jiwa dituai bagi kerajaan sorga. Hari kita baca dulu Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Yesaya 55, walaupun poin terakhir masih agak lumayan banyak ya saudaraku ya. Masih sabar? Yesaya 55, 10, 11, sama-sama 1, 2, 3. Dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Wah, firman Tuhan tidak bisa mandul, tidak mungkin tidak berbuah. Firman Tuhan adalah nafasnya Tuhan sendiri, ada kuasa di dalamnya. Haleluya. Janji-janji dan rencana Tuhan pasti akan digenapi, seperti kenyataan bahwa hujan dan salju menjadikan benih itu bertumbuh. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan keluar dari mulut kita, di dalam doa kita, itu meneguhkan firman tersebut di bumi, menjadi kenyataan penuh dengan kehidupan dan kuasa. Dikatakan begini dalam Mazmur 147 ayat 15, Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Saya dan saudara yang ada di dalam Dia memerintahkan, memperkatakan firman Tuhan itu dalam doa kita, dengan segera Ia berlari melakukan kehendak-Nya. Tuhan, kehendak-Mu keluarga-Mu si Anu selamat. Oh, berlari dia segera ke sana. Tuhan, kehendak-Mu saudaraku itu sembuh. Oh, dia berlari segera ke sana. Percaya? Kenapa belum sembuh? Kenapa belum selamat? Jangan putus asa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
dan memang dipersiapkan dia untuk neraka. Kalaupun ada itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Amin. Saudaraku, ketika kita memperkatakan firman Tuhan dalam doa-doa kita atas situasi kita, sebagaimana Roh Kudus memimpin, maka kita menabur benih-benih ilahi, menabur benih-benih ilahi, di mana kemudian Tuhan memberi pertumbuhan. Haleluya. 1 Petrus 1:23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan yang lahir dalam hati kita, kemudian dibentuk melalui bahasa doa kita, yang keluar dari mulut kita, menjadi sebuah kekuatan rohani yang sedang melepaskan kuasa Tuhan. Maka jangan malas berdoa. Goncang dulu kan saudara, jangan malas berdoa. Haleluya. Dalam doa itu perkatakan firman Tuhan. Amin. Itu satu kekuatan rohani. Amin. Maka itu akan menghasilkan keselamatan bagi seseorang dengan kita mengumandangkan, menyatakan benih-benih keselamatan. Tuhan firman-Mu berkata, Engkau tidak mau seorang pun binasa, selamatkan pamanku itu Tuhan. Ku dengar dia ini ikatannya, ku dengar dia begini, tapi firman-Mu berkata, Roh-Mu lebih besar Tuhan. Aku perintahkan Roh Tuhan bekerja di hati pamanku itu. Siapapun itu yang saudara doakan, amin. Akan menghasilkan kebebasan bagi seseorang dengan kita mengumandangkan benih-benih kebebasan. Bebaskan dia Tuhan. Oh, terikat kali dia, kasihan kali dia Tuhan. Sudah berulang kita doakan belum juga? Sudah berulang kita doakan belum juga? Jangan putus asa. Ada waktu Tuhan. Mungkin belum waktu kita, belum waktu Tuhan. Jangan atur Tuhan. Apa kata firman kita, ikut saja. Itu akan menghasilkan kesatuan atas gereja kita ketika kita memerintahkan benih-benih persatuan. Dimulai dari keluarga dulu bersatu. Kalau keluarga kuat, gereja pasti kuat. Kemudian sel grup kita bersatu. Tidak ada SKT-SKT-an. Satu keluar dari pintu sini, satu keluar dari pintu sana. Itu bukan persatuan. Mari saling mengampuni. Katakan dengan saudara, bersatu kita saudara. Di mana ada kesatuan, ke situ Tuhan mencurahkan berkat. Mau diberkati? Bersatu. Haleluya. Haleluya. Bersatu gak harus sama-sama. Paham? Bersatu gak harus sama-sama. Enggak harus sama-sama duduk, tapi hatimu sama-sama saling mengampuni, saling mendoakan. Kalaupun dia merasa engkau musuhnya, bahkan musuh pun harus. Kasihan kali dia Tuhan, gak tahu dia apa yang diperbuatnya, gak tahu dia aku sangat mengasihi dia, tapi selalu yang timbul di hatinya pala terhadap Tuhan. Doakan, maka kasih Tuhan akan melunturkannya. Amin. Saudaraku, itu akan menghasilkan kepastian masa depan yang penuh harapan atas anak-anak kita dengan kita menabur benih-benih kepastian. Anakku, lalu saudara doakan tiap hari, anakku, engkau diberkati Tuhan. Engkau pintar, kalau kita lihat nilainya merah, engkau bisa matematika dengan baik. Apapun bidang studinya yang lemah, engkau bisa menanggapinya, engkau bisa memahaminya. Anakku pintar, anakku cerdas, anakku bisa di atas orang yang tidak percaya. Harus ada bagian kita menabur benih, amin. Haleluya. Anakku memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Kenapa perlu saudaraku? Karena keberadaan dunia ini dikendalikan oleh orang percaya yang memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Amen. Karena firman Tuhan itu yang kita perkatakan itu adalah ada kuasa menciptakan di sana. Daripada memperkatakan yang lemah, yang negatif, yang aneh-aneh, perkatakan saja firman Tuhan. Haleluya.
Ibrani 1 ayat 3 berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi menopang segala yang ada. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri yang punya kuasa yang dahsyat. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan dalam doa-doa kita, artinya kita sepakat dengan Tuhan. Yang mau sepakat dengan Tuhan, katakan saya. Sepakat dengan Tuhan itulah cara yang melepaskan kuasa penciptaan itu. Firman-Nya yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi, yang tidak ada harapan menjadi ada harapan. Sekarang ada 2 orang anggota kita yang tertidur di rumah sakit. Kalau ada vonis dokter yang apapun itu, perkatakan firman Tuhan. Nanti waktu saudara mengunjunginya, perkatakan firman Tuhan. Haleluya. Kalau nyawa di tangan Tuhan, gak perlu takut akan hal itu. Tapi bagian kita lakukan firman Tuhan. Pada saat kita berdoa, Roh Kudus mengingatkan akan ayat-ayat firman Tuhan yang tepat untuk suatu keadaan. Kan pula semua kita hafalkan dari Kejadian sampai Wahyu untuk satu topik doa. Diingatkan Roh Kudus ayat firman Tuhan yang tepat untuk suatu keadaan. Itulah sebabnya pentingnya kita banyak membaca dan menghafal firman. Haleluya. Sehingga banyak persediaan firman untuk diingatkan Roh Kudus. Contoh, beberapa contoh ya. Ada sepertinya 1 tahun kita mendeklarasikan Mazmur 91. Sudah hafal? Sudah hafal Mazmur 91? Kalaupun mungkin tiap minggu lagi kita perkatakan, di doa syafaat memang kita perkatakan, di rumah saudara perkatakan itu. Doa minta perlindungan. Engkau Tuhan sesungguhnya tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Engkau melepaskan aku dari jerat-jerat iblis. Engkau melepaskan aku dari orang-orang yang ingin mencelakai aku. Haleluya. Engkau melepaskan aku dari segala penyakit yang mematikan. Amin. Kita nggak tahu-tahu di luar sana. Kita baik jalan kita, orang nggak baik jalannya kita kena. Itu sebabnya berdoa di pagi hari minta perlindungan. Pegang listrik harus hati-hati, jangan-jangan sedang pegang listrik tercampak, maka harus minta perlindungan. Naik tangga jatuh, minta perlindungan. Haleluya. Doa minta kekuatan, doa minta terhindar dari kecelakaan, termasuklah itu Mazmur 121. Saudara berdoa setiap mau berangkat, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku. Haleluya. Matahari walau 41 derajat tidak membuat aku sakit. Malam hari walau dingin minus tidak membuatku sakit. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Itu perkatakan dalam doa. Kemudian doa minta kekuatan. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatan hidupku, kepadanya hatiku percaya. Bisa? Bisa? Mazmur untuk mengatasi ketakutan. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau kita melamar, jumpa orang hebat, jangan gemetar. Kalau salah di jalan, jumpa polisi, jangan gemetar. Kalau salah mengaku, pasti ada pertolongan. Haleluya. Doa untuk kesembuhan. Ia sendiri telah memikul dosaku di kayu salib. Haleluya. Supaya aku hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus
Haleluya. Doa untuk promosi misalnya, untuk pekerjaan saudara, Ulangan 28 ayat 13, Tuhan mengangkat aku menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Aku tetap menaik dan tidak turun. Anak-anak kami yang sekolah, sebentar lagi ada ujian naik kelas, ujian lulus. Berdoa, aku bisa jadi juara. Aku bisa mengatasi orang-orang yang tidak percaya. Aku jadi berkat di sekolah ini. Haleluya. Anak-anak muda, doa untuk kecukupan berkat. Oh, banyak. Filipi 4:19 apa katanya? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Doa yang bersama 1 Tawarin 4 ayat 10, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh Tuhan, Engkau berkata berlimpah. Kalau Yabes pun diubahkan dari kesakitan karena doa ini, aku pun diubahkan dari miskin jadi kaya. Dan kalau aku kaya, memperkaya banyak orang, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Haleluya. Apalagi Yohanes 10:10b, Yesus datang supaya aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala melimpah. Tuhan, melimpah. Bukan aku yang meminjam, tapi aku yang meminjamkan Tuhan. Itu sesuai, itu kehendak. Dan tadi di awal kita baca, kalau kita berdoa sesuai kehendaknya, Dia akan jawab. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebabnya kayalah akan firman Tuhan. Saya kalau bingung berdoa, saya buka Alkitab, lalu saya berdoa dari Alkitab. Saya baca sesuai Alkitab. Akhirnya roh saya dihidupkan kembali, semangat lagi. Dan saudara pikir hamba Tuhan saya spreng aja langsung? Enggak. Tetap berjuang. Karena masih hidup, masih banyak masalah. Jadi siapapun kita, tetapnya berjuang. Baik dalam berdoa, baik dalam mengasihi, baik dalam melakukan firman, sama-sama kita berjuang. Jadi kesimpulannya, perkatakanlah firman Tuhan itu dalam doa sesuai dengan kebutuhan saudara. Mengapa? Sebagai bukti bahwa kita percaya pada firman Tuhan. Bagaimanapun beratnya masalah yang saudara hadapi, kita harus tetap percaya pada firman Tuhan, percaya akan pertolongannya. Amin. Karena kuasa penciptaan ada di mulut kita, karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Dan apabila kita percaya, tinggal di dalam Yesus, rohnya ada dalam kita. Artinya roh yang punya kuasa yang menciptakan itu juga ada di dalam kita. Maka roh yang ada di dalam kita akan menciptakan segala sesuatu apa yang kita perkatakan dalam doa. Datanglah kesembuhan, terciptalah kesembuhan. Datanglah kekuatan, terciptalah kekuatan. Datanglah damai sejahtera, terciptalah damai sejahtera. Haleluya. Dengan memperkatakan firman Tuhan dalam doa, kita dapat mengubah fakta atau kenyataan menjadi kebenaran yang Tuhan rancangkan bagi saya dan saudara. Ubah fakta itu. Engkau orang gagal, itu mungkin fakta, itu mungkin kenyataan saat ini, tapi yang dirancangkan Bapa terhadapmu, engkau orang berhasil. Haleluya. Fakta adalah apa yang terjadi di hadapan kita, apa kejadian yang kita alami. Tetapi kebenaran adalah apa kata firman Tuhan sebagai rancangan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya dengan memperkatakan firman Tuhan dalam doa-doa kita, saya bolak-balik ini ya, dengan memperkatakan firman Tuhan dalam doa-doa kita, menghidupinya, maka kebenaran atau rancangan Bapa itu menjadi fakta dalam hidup saudara.
Mungkin gak langsung hari ini jadi, mungkin gak langsung besok jadi, tapi kau menabur benih-benih ilahi melalui doa, melalui perkataan firman Tuhan, maka itu akan menghasilkan buah. Tidak bisa tidak. Firman Tuhan tidak mungkin mandul. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Kalau panas-panas tetap semangat. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia penolong kita yang setia. Dia berikan firman-Nya kepada kita supaya kita tertolong dalam hidup ini. Dia berikan Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Tapi bagian